Baik, perkenalkan nama saya Artika Sodima Rempal dengan NIM 2302418 dengan mata kuliah Workshop Pemodelan Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan 10 diagram berdasarkan 3 jurnal yang saya pilih. Di antara jurnal Consistency Between Use Case, Sequence, and Timing Diagram for Real-Time Software System. Kemudian ada an overview of structural UML diagrams, dan jurnal yang terakhir yaitu Object Oriented System Analysis and Design of Revenue Information System using UML. Saya akan menjelaskan diagram jurnal yang pertama dengan judul Consistency Between Use Case, Sequence, and Timing Diagram for Real-Time Software System. Untuk diagram yang pertama yaitu Use Case Diagram for ATM Systems. Di sini saya akan jelaskan dulu untuk use case diagram, karakteristik dari use case diagram, itu menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi atau layanan yang disediakan sistem kepada pengguna serta hubungan antara aktor dan use case. Biasanya digunakan pada tahap analisis untuk memahami kebutuhan sistem. Jadi di sini saya akan jelaskan untuk alur dari diagram ini. Di sini ada aktor yang pertama, user. Kemudian user memiliki aksi withdrawal atau penarikan uang masuk ke dalam transaction. Kemudian request statement atau mengecek riwayat transaksi. Kemudian ada balance inquiry atau mengecek saldo. Deposit untuk memasukkan uang tunai. Pada withdrawal ini ada duration between amount entered and cash dispense must be less than 2 units, artinya di antara memasukkan jumlah uang dan uang keluar harus kurang dari 2 units. Misalkan 1 units itu 30 detik, berarti di sini harus kurang dari 60 detik. Kemudian ada aktor bank. Aktor bank hanya bisa melakukan aksi itu transaksi. Di sini ada duration between prompt pin and pin enter must be less than 2 units. Misalkan durasi dari perintah untuk masukkan PIN dan PIN dimasukkan itu harus kurang dari 60 detik. Untuk transaction include identify user. Untuk setiap transaksi yang dilakukan di antara keempat aksi ini harus melakukan identifikasi dari user atau pengguna. Kemudian ada timeout error is the units. Sini jika saat memasukkan PIN lebih dari 3 kali, maka sistem akan langsung kembali ke awal atau dibatalkan. Karakteristik dari sequence diagram. Sequence diagram menunjukkan urutan interaksi atau komunikasi antara objek dalam suatu proses. Diagram ini menampilkan pesan yang dikirim dari satu objek ke objek lain secara berurutan berdasarkan waktu. Dengan diagram ini dapat dipahami bagaimana proses sistem berlangsung langkah demi langkah. Ada 3 aktor di sini, user, ATM, dan bank. Masuk ke idle processing, memasukkan kartu. Setelah masukkan kartu ke ATM proses, ATM akan meminta memasukkan PIN. Di sini less 2 units harus kurang dari the units atau misalkan 30 detik untuk 1 the units. Kemudian memasukkan PIN ke ATM ke bank dan dikasih akun, diproses. Setelah diproses, akun berhasil terverifikasi, akan kembali ke ATM menunggu proses. Setelah proses, dia akan kembali ke user untuk menampilkan menu, display menu. User akan proses ke ATM, withdrawal option chosen atau memilih bentuk penarikan uang ke ATM ke user, memasukkan jumlah uang yang akan ditarik ke user kurang dari the units, kurang dari 30 detik. Kemudian user ke ATM akan memasukkan jumlah uang yang akan ditarik ke ATM ke bank akan diverifikasi jumlah, apakah jumlah itu tersedia dari ATM itu, kemudian ke bank proses kurang dari the units, suspicion amount. Jadi di sini untuk jumlah yang akan ditarik itu tersedia, waiting ATM proses dan akan mengeluarkan uang tunai yang sudah diisi jumlahnya.
Di sini proses di antara memasukkan jumlah dan juga mengeluarkan uang itu kurang dari 2D units atau kurang dari 60 detik. Jika lebih dari itu maka akan dibatalkan. Sini saya akan menjelaskan karakteristik dari timing diagram. Timing diagram menggambarkan perubahan kondisi atau status suatu objek berdasarkan waktu. Diagram ini biasanya digunakan pada sistem yang memerlukan pengaturan waktu atau sinkronisasi proses sehingga dapat terlihat kapan suatu kondisi terjadi dan berapa lama akan berlangsung. Di sini waktunya mulai dari 0 sampai dengan 12. Kita masuk ke user. User idle ready, kemudian dia akan masuk ke proses. Proses akan masukkan kartu ke ATM, idle ke proses, proses ke user proses. Setelah user berhasil terproses, proses ke waiting antar pin, masukkan pin ke ATM, proses ke waiting lagi, waiting ke bank akun, verifikasi akun, kemudian ke proses. Jika akun berhasil akan naik ke waiting ke ATM, ATM akan proses, kemudian proses waiting, naik ke user, display menu, waiting, habis waiting turun ke proses, proses menampilkan withdrawal penarikan, pilihan penarikan, kemudian ke ATM proses. Setelah proses dia akan ke user memasukkan jumlah uang tunai yang akan ditarik, proses ke waiting ke ATM proses untuk memasukkan jumlah. Setelah memasukkan jumlah, dia akan proses ke waiting ke bank akun, verifikasi jumlah apakah tersedia, proses ke waiting. Kemudian di sini dari bank mengkonfirmasi jumlah tersedia. Lanjut ke waiting ke user mengeluarkan uang tunai selesai. Oke, itu adalah tiga diagram dari jurnal pertama. Kemudian kita lanjut ke jurnal kedua, an overview of structural UML diagrams. Ini diagram yang pertama yaitu kelas diagram. Saya akan menjelaskan karakteristik dari kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur utama sistem berorientasi objek. Diagram yang menampilkan kelas, atribut, dan metode yang dimiliki setiap kelas serta hubungan antar kelas seperti association, inheritance, dan dependency. Kelas diagram biasanya digunakan untuk merancang struktur data dan logika dasar dalam sistem. Di sini contoh kelas diagram kelas name, atribut, dan operations. Nah, untuk diagram ini, example of class diagram for banking system. Pertama itu ada bank, akun, bank ID, name, string, location string, di mana bank harus ada satu, dan untuk teller harus ada minimal satu ke banyak atau one to many. Ada ID, name, collect money, open account, close account, loan request, provide info, dan use card. Kemudian bank ke customer sama one to many, di mana bank harus ada satu dan customer bisa banyak. Dalam customer ada ID, name, address, phone number, account number, general inquiry, deposit, withdraw money, open account, close account, apply for request card. Kemudian dari teller ke customer, teller dari di sini hubungan many to many. Teller boleh banyak dan juga customer boleh banyak. Lanjut ke customer akun, customer hanya boleh satu, sedangkan akun boleh banyak, one to many. Kemudian dari customer ke loan atau pinjaman, hubungan customer dengan loan dari di sini customer boleh dari satu, sedangkan loan bisa dari 0 dan banyak. Untuk account atau induk, di sini ada anak checking dan savings.
Untuk anak dari induk account mewarisi semua sifat dari account yaitu ID dan customer ID. Bisa dilihat di sini checking ID dan saving juga ID customer. Checking di sini untuk melihat riwayat transaksi dari account itu sendiri dan saving untuk melihat saldo dari akun itu. Lanjut ke diagram yang kedua. Ada objek diagram atau objek diagram of an order management system. Karakteristik dari objek diagram menunjukkan contoh objek nyata dari kelas pada suatu waktu tertentu. Diagram ini memperlihatkan instance dari kelas lengkap dengan nilai atribut yang dimiliki serta hubungan antar objek. Biasanya digunakan untuk memberikan gambaran konkret dari implementasi kelas diagram. Di sini objek diagram dalam bentuk one to many, customer 1 dengan 3 pesanan yang aktif, customer dengan order yang pertama nomor 12, S1 special order nomor 20, kemudian pesanan aktif kedua order nomor 32 dengan pesanan spesial nomor 30, kemudian ada customer dengan orderan yang ketiga nomor 40 dengan tipe normal order. Lanjut ke diagram selanjutnya, komponen diagram of an order management system. Komponen diagram karakteristik dari komponen diagram menggambarkan komponen perangkat lunak yang menyusun sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan dan ketergantungan antar modul, library, atau bagian program. Tujuannya untuk memahami struktur sistem pada tingkat arsitektur perangkat lunak. Di sini komponen diagram of an order management system dari customer Java. Customer di sini tergantung atau prinsipnya Java. Customer harus memesan atau order. Kemudian order, special order tergantung pada order Java untuk memesan dan juga normal order Java tergantung pada order Java atau komponen dalam order Java. Lanjut ke diagram selanjutnya yaitu package diagram. Karakteristik dari package diagram digunakan untuk mengelompokkan berbagai elemen sistem seperti kelas atau komponen ke dalam paket tertentu. Diagram ini membantu mengorganisasi sistem yang besar agar lebih terstruktur dan mudah dipahami, serta dapat menunjukkan hubungan atau ketergantungan di antara paket. Inti sistem adalah control navigation system, di mana dependensinya adalah user interface. User interface atau antarmuka ini bertugas untuk input atau memberikan perintah kepada sistem agar tetap bergerak atau berjalan. Kemudian selanjutnya ada collision avoidance system. Collision avoidance system, paket ini bertujuan agar tidak terjadi tabrakan, di mana data sensor dikirim kepada navigasi untuk menentukan arah yang aman. Lalu ada security system. Sistem ini bertugas untuk menjaga keamanan agar hanya pihak yang sah yang dapat mengakses sistem pusat. Lalu ada mobile communication system. Paket ini bertujuan agar dapat berkomunikasi atau mengendalikan sistem dari jarak jauh melalui sinyal seluler. Kemudian di sini ada paket tambahan power supply. Power supply ke control navigation system. Di sini control navigation system untuk mengecek status daya dari power supply. Mobile communication system ke control navigation. Di sini modul komunikasi bergantung pada power supply untuk mengirim dan menerima sinyal. Kemudian ada security system ke power supply. Keamanan sistem tetap aktif selama daya tersedia. Kita lanjut ke diagram selanjutnya yaitu deployment diagram example. Karakteristik dari deployment diagram menggambarkan bagaimana perangkat lunak ditempatkan
pada perangkat keras dalam suatu sistem. Kemudian diagram ini menampilkan node seperti server komputer atau perangkat lain beserta hubungan jaringannya. Diagram ini membantu memahami arsitektur fisik dari sistem yang dijalankan. Nah, di sini sistem ini distribusikan dalam 3 node utama. Pengguna mengakses melalui browser PC. Lewat port 80, permintaan diterima oleh web server menjalankan file indeks PHP ini di dalam. Kemudian berkomunikasi dengan database server untuk mengolah data SQL secara terpisah demi keamanan dan efisiensi data. Oke, ini untuk jurnal yang kedua. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga yaitu Object Oriented System Analysis and Design of Revenue Information System using UML. Diagram yang pertama yaitu Activity Diagram. Karakteristik dari Activity Diagram yaitu menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam suatu sistem dari awal sampai akhir. Diagram ini mirip dengan flowchart karena menunjukkan urutan kegiatan, percabangan keputusan, serta kemungkinan jalur proses yang dapat terjadi dalam sistem. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama adalah customer, sales officer, shipping officer atau logistik pengiriman barang, dan juga A/R officer, bagian keuangan. Kemudian di customer, yang pertama setelah customer memilih pesanan, sales officer menyiapkan pesanan. Setelah pesanan siap, akan dikirim ke shipping officer. Shipping officer akan mempersiapkan produk. Produk selanjutnya akan diteruskan ke A/R officer. Setelah A/R officer menerima, akan menerbitkan bill customer. Bill customer lanjut ke customer. Customer akan membayar tagihan. Setelah customer membayar tagihan selesai, akan kembali ke A/R officer. Record cash collected atau mencetak bukti bayar dari customer. Kemudian selesai. Lanjut diagram yang kedua yaitu use case diagram pada jurnal ini. Revenue Cycle Sun Medicare Store Ltd. Use case diagram of the proposed system. Di sini ada 4. Di sini ada 5 aktor. Yang pertama sales officer. Sales officer maintain customer data. Di sini jika customer baru akan otomatis menentukan kredit limit dari customer baru tersebut. Kemudian lanjut ke mempersiapkan pesanan dari customer. Jika pesanan lebih dari 40.000, maka akan otomatis meminta persetujuan dari sales order atau sales dan marketing manager. Sales dan marketing manager print report, print pesanan dari customer. Lanjut ke shipping officer atau bagian pengiriman. Di sini record shipment mencetak bukti pesanan. Lanjut ke A/R officer mempersiapkan pembayaran. Lanjut di sini record cash receipt untuk mencetak jika pesanan telah dibayarkan oleh pelanggan. Post to general ledger di sini akan dikirim ke buku besar akun. Lanjut ke diagram selanjutnya yaitu behavioral state machine diagram. Karakteristik dari state machine diagram dimana menjelaskan perubahan keadaan atau status suatu objek dalam suatu sistem berjalan. Diagram ini menunjukkan berbagai state yang dapat dialami objek serta transisi dari satu state ke state lain akibat suatu peristiwa atau kondisi tertentu. Diagram ini sering digunakan untuk memahami perilaku objek dalam suatu sistem. Lanjut di sini saya akan menjelaskan behavioral state machine diagram. Kita mulai dari customer. Customer akan memilih pesanan. Jika pesanan amount lebih kecil atau sama dengan kredit available atau limit kredit dari pelanggan, akan lanjut ke suspension credit. Jika kredit lebih besar, jika harga pesanan lebih besar dari kredit, akan ke non-suspension credit. Pada non-suspension credit ada 2
alur di mana akan cancel by customer, batalkan oleh customer. Kemudian yang kedua, akan revisi atau mengubah pesanan. Jika akan mengubah pesanan, akan uang untuk memesan. Jika kredit lebih kecil, jika pesanan lebih kecil dari kredit, maka akan langsung suspension kredit. Setelah suspension kredit, di sini ada dua pilihan. Jika lebih dari 40 akan membutuhkan persetujuan dari manajer. Jika kurang dari 40, maka akan langsung disetujui. Pada bagian persetujuan manajer, jika manajer setuju untuk jumlahnya, akan berubah ke status approve. Pada bagian approve, akan mempersiapkan barang. Jika barang tersedia dan lengkap, akan langsung dikirim kepada customer dengan status full ship. Jika barang kurang, maka akan dikirim dulu sebagian, akan berubah ke status partial ship. Setelah barang dikirim semuanya, maka akan berubah ke full ship. Setelah barang dikirimkan akan memberikan tagihan pada customer untuk dibayar. Setelah dibayar akan berubah ke status paid dan close order. Sekian penjelasan saya mengenai diagram UML. Terima kasih.